Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Mary sama Mbak Yulia udah ketemu catatan minggu kemarin belum? Iya, Sudah ketemu catatannya? iya. Sudah ya? Nah, Alhamdulillah. Ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngumpet nih Mbak Mary nih. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih ini Mbak Mary ada catatannya, mungkin boleh di-share sedikit materinya. Kalau ada yang ini Mbak Yulia hadir nggak ya pekan kemarin? Kenapa Mbak Mary? Mbak Mary suaranya kurang jelas, kenapa ya? Kalau suara saya jelas nggak? Jelas Ustazah. Nah, sekarang Mbak Mary jelas. Harus agak kencang kali ya, biar bicara aja. Mbak Mary ada catatan pekan kemarin? Mau berbagi sedikit? Kemarin kata-katanya Nah, ini Abdullah dulu. PowerPoint-nya ini nih. Masih ingat nggak? Iya. Hmm. Kenapa alasan Anda hadir di sini? Karena Allah mencintai kami. Mm-mm. Terus? Dan karena Allah mengizinkan. Mm-mm. Allah mengizinkan. Kenapa mengizinkan? Karena Allah mencintai kita. Ya dari miliaran manusia yang saat ini hidup bareng sama kita, teman-teman dipilih sama Allah jadi mu'alafah ya. Kemudian ikut di kelas Irana Center, itu tuh spesial banget. Pasti Allah lagi nyiapin sesuatu lah buat teman-teman ya. Ilmu yang saya yakin ilmu ilmu dari Allah itu nggak akan mungkin sia-sia ya. Ilmu yang akan membekali teman-teman untuk meniti jalan kehidupan ini supaya tetap on the track gitu ya, di jalan yang lurus. Nah, saya yakin begitu. Allah lagi nyiapin sesuatu. Nah, kemudian saya bahkan kemarin ngajak teman-teman meluruskan niat ya. Niatnya mau ngapain, mau hijrah, mau lebih baik gitu ya, mungkin lebih pengen mendalami ilmu dan lain-lain. Tapi itu nggak akan bisa kalau kita tuh nggak dikasih hidayah oleh Allah. Ya, hidayah dalam hal ini hidayah yang disebut sebagai taufik. Nah, kemarin saya menyampaikan ke teman-teman ya, hidayah itu perlu diupayakan atau datang sendiri. Nah, ingat nggak? Ya. Jawabannya apa? Supaya Ada yang diupayakan, ada yang datang sendiri. Hidayah ada tiga macam nih. Apa macam hidayah yang pertama? diberikan. Diberikan Allah secara cuma-cuma. Terus Pertama di, akal. Ya. Pertama itu akal atau kemampuan berpikir. Nah, ini hidayah juga, ya bentuk hidayah. Tapi akal itu kita nggak perlu mengupayakan, akal itu Allah langsung kasih. Sejak penciptaan manusia lahir ke bumi kita udah dikasih akal sama Allah. Akal itu kemampuan berpikir. Hidayah itu apa sih? Nah kemarin hidayah itu bimbingan ya kata saya itu ya. Jadi tidak sekedar petunjuk, tapi itu merupakan petunjuk dan bimbingan. Ya, bimbingan dari Allah agar kita sukseslah hidupnya gitu ya. Tahu jalan yang lurus menuju surga tuh yang mana gitu. Nah itu namanya hidayah. Petunjuk dan bimbingan hidup gitu ya, agar kita menuju jalan. Nah, akal itu termasuk bentuk hidayah. Karena dengan akal manusia tuh bisa berpikir, nih jalan yang mana nih. Ya, jadi akal itu kemampuan berpikir. Nah, jadi itu maka akal dikategorikan sebagai bentuk hidayah. Hidayah pertama banget ketika manusia diturunkan, diciptakan ya, dilahirkan ke dunia, itu hidayah pertama banget yang Allah kasih yaitu akal ya, bimbingan tadi. Akal tuh bentuk bimbingan dari Allah gitu. Agar manusia bisa memikirkan kita tuh mau ngapain, terus bisa menyembah siapa, beriman kepada siapa gitu ya. Terus mikirin masalah hidup, membedakan baik buruk itu fungsi dari akal. Jadi kemampuan berpikir akal itu.
Nah, ini akal dimasukkan kategori sebagai salah satu bentuk hidayah dan bahkan hidayah pertama. Ya, bimbingan pertama dari Allah dengan Allah memberikan akal. Bimbingan kedua apa? Hidayah kedua apa? Hidayah yang berupa Irsyad wal Bayan. Nah, itu udah dibahas minggu kemarin ya. Masih ingat nggak pembahasan ini? Atau belum dibahas yang ini sama saya? Belum. Akhirnya saya. Nah, akal itu butuh bimbingan untuk menentukan, memutuskan yang benar yang mana. Misalnya ya, iman yang benar itu kepada siapa sih? Kemudian menyelesaikan masalah hidup tuh yang benar tuh kayak gimana sih? Yang baik buruk itu kayak gimana sih? Nah, akal itu butuh bimbingan, butuh bantuan lagi. Maka Allah utus para nabi dan rasul. Nah, yaitu irsyad wal bayan disebutnya ya. Hidayah yang berupa irsyad wal bayan namanya. Yaitu petunjuk, irsyad itu petunjuk, bayan itu penjelasan. Nah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sekarang kan setiap zaman beda nabi, beda rasul ya. Jumlah nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui hanya 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail. Nah, itu ya mungkin pernah dengar lagunya atau mungkin udah hafal teman-teman. Nah, itu 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya. Tapi sesungguhnya jumlah nabi dan rasul itu ada ulama yang mengatakan itu 24.000 orang jumlahnya. Sejak Nabi Adam sampai terakhir itu Rasulullah SAW, itu adalah apa namanya, jumlahnya sekitar 24.000 orang. Nah, banyak sekali ya. Nah, untuk memberikan penjelasan kepada akal manusia yang benar tuh ini ya, standar hidup tuh seperti ini. Nah, jadi kalau kita sekarang pakai apa? Pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi akal tuh ketika berpikir dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang baik itu apa sih? Nah, dilihat menurut Al-Quran yang baik dan buruk itu apa. Nah, gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan versi yang diberikan Allah. Ya, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kata Allah baik, jangan dibilang buruk. Kalau kata Allah buruk, jangan dibilang baik. Nah, gitu ya. Terus kalau punya masalah hidup gimana? Ya udah dilihat, jangan diputuskan dengan akal kita doang. Karena akal itu pasti banyak salah memutuskan. Ya, solusinya apa? Lihat dalam Al-Quran. Apapun masalahnya, solusinya itu pasti ada. Ya, masalah rumah tangga ada solusinya. Konflik gimana nih? Solusinya ada. Masalah anak, pendidikan solusinya ada. Masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah kenegaraan itu semuanya ada dijelaskan sangat rinci. Kalau kenaikan harga apa yang harus dilakukan? Itu ada solusinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dicontohkan ada baginda Nabi. Biar harga stabil bagaimana? Biar ekonomi tercukupi itu bagaimana? Biar tidak ada korupsi dan seterusnya. Itu Islam tuh sangat detail menjelaskan semua urusan kehidupan. Ya, Islam berarti Allah ya. Allah menjelaskan karena Allah membimbing manusia tadi. Allah memberikan hidayah supaya manusia itu tahu jalan yang lurus sampai akhirnya bisa masuk surga. Nah, tapi ternyata jadi hidayah pertama kedua ini ya, akal dan irsyad wal bayan itu hidayah yang Allah tuh langsung otomatis ngasih ke kita. Allah tuh utus para nabi dan rasul, kita tuh nggak minta-minta, Allah kasih gitu. Turunkan kitab-kitab gitu ya setiap masanya. Ngomong-ngomong saya jangan sendirian dong nyalain mic-nya walaupun cuma setengah matanya doang gitu ya, nggak apa-apa misalnya lagi makan ya atau lagi di kantor, nggak apa-apa setengahnya doang biar saya kayak nggak lagi ngobrol sama Zoom. Nah, boleh boleh. Ya, alhamdulillah. Nah, ternyata setelah dikasih bimbingan akal dan diutusnya para nabi dan rasul, manusia itu nggak otomatis juga semuanya itu terbimbing. Nggak otomatis semuanya itu tahu jalan yang lurus, padahal udah dikasih sama Allah bimbingan. Tapi ada aja, masih ada saja manusia yang belum beriman kepada Allah. Kalaupun udah beriman, dia tuh belum taat, belum belum menapaki jalan lurus. Gitu. Padahal udah dikasih akal, udah dikasih Quran dan Sunnah. Maka manusia butuh bimbingan ketiga, hidayah yang ketiga yang kita sebut sebagai taufik. Nah, itu teman-teman ya. Jadi taufik itu disebut hidayah kecukupan. Jadi cukup kalau udah dikasih taufik, dia tuh pasti masuk surga. Karena dia pasti tahu jalan yang lurus. Pasti mempraktekkan apa-apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Dia ringan hatinya untuk melaksanakan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam Sunnah. Dia ringan hatinya. Kalau kata Allah kata Allah jangan riba, dia akan ringan hatinya untuk meninggalkan riba. Rela lah daripada Allah marah gitu ya, saya ngambil riba, mendingan kelaparan ibaratnya itu gitu ya.
dengan mati kelaparan tapi masuk surga, ibaratnya dia akan ringan hatinya meninggalkan hal apa yang haram. Dia akan ringan untuk sholat, ringan untuk tutup aurat. Oh kata Allah gini-gini, itu hatinya itu ringan gitu. Ya setelah dia tahu ilmunya, dia ringan untuk melaksanakannya. Nah itu berarti dia dapat taufik. Nah, ini taufik ini yang mahal teman-teman. Nah, kemarin saya menyampaikan bahwa taufik itu ada diberikan kepada dua tipe manusia. Yang pertama, nah, teman-teman udah pernah mengalaminya. Ketika teman-teman masih masih belum muslim, ya masih kafir, kemudian Allah kasih taufik, diringankan hatinya untuk beriman kepada Allah. Nah, itu ya. Dan taufik itu diberikan kepada siapa satu lagi, yaitu orang yang sudah beriman agar dia itu ringan dalam ketaatan. Karena taat itu berat. Berat nggak teman-teman? Atau gampang taat itu? Sholat tepat waktu, gampang nggak? Sholatnya khusyuk, gampang nggak? Gitu, baca Quran, ya. Disuruh sabar, suruh ikhlas, gampang nggak? Saya nanya, gampang apa gampang? Susah pertamanya saja. Saya kan gampang atau gampang? Ya. Nah, berarti kalau masih susah, belum dapat taufik. Kita tuh belum dapat taufik. Ya. Belum ringan hatinya berarti kan? Nah, dan taufik ini tidak Allah kasih otomatis. Taufik ini hidayah yang harus kita perjuangkan. Hanya orang yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku yang Allah akan berikan taufik ini. Apa syaratnya? Nah, kemarin kita udah bahas juga ya. Saya mencontohkan bagaimana kisah sahabat dulu yang masuk Islam ya. Kisah Umar bin Khattab sama Umar bin Hisam, atau disebutnya Umar bin Hisam itu Abu Jahal ya. Nah, yang Allah Baginda tuh pernah berdoa, ya Allah perkuatlah Islam dengan dua tokoh ini ya. Ini tokoh Quraisy ya. Awalnya benci sama Islam dua-duanya. Perkuat Islam agar Islam itu ada yang menjaga dari kalangan manusia ya. Rasulullah minta perkuat dari salah satu dua Umar ini, ternyata yang masuk Islam itu Umar bin Khattab. Yang Allah kasih taufik itu Umar bin Khattab. Umar bin Hisam kenapa? Nggak dikasih taufik sampai dia mati, dia tetap jadi musuh Islam. Nah, gitu ya. Ternyata kuncinya apa? Kenapa yang satu dikasih taufik, yang satu tidak? Ah, masih ingat nggak yang kemarin hadir? Ada Mbak Mariam, saya ingat ya. Mbak Mary juga hadir pekan kemarin. Kira-kira apa syarat agar Allah kasih taufik? Masih ingat? Nah, tawadu ya. Jadi menerima kebenaran. Tawadu itu rendah hati dan rendah diri ya. Rendah diri kepada Allah, jadi sifat merendah ya. Orang yang akan diberi taufik oleh Allah itu yang orang yang memiliki sifat merendah. Nah, rendahnya sama siapa? Pertama, dia rendah diri kepada Allah. Rendah diri itu ya pokoknya disuruh apa sama Allah aja dia nggak ngebantah gitu. Itu namanya rendah diri ya. Nah, jadi tidak ada sifat membantah. Nah, rendah hati kepada siapa? Rendah hati kepada manusia. Itu namanya tawadu. Sifat merendah pada Allah dan kepada manusia. Kebalikan tawadu itu sombong. Sombong itu ada 3 macam. Ada ujub, ria, dan sum'ah. Nah ya, ujub itu apa? Bangga diri. Dalam hati, aku dong. Nah gitu ya misalnya, aku dong, aku mah. Nah, ria itu, ini jadi 3 macam ini termasuk jenis kesombongan tiga-tiganya ya. Jadi itu yang menghambat kita nggak dikasih taufik sama Allah. Ria, ujub, ria, sum'ah. Ini sombong. Ria itu menampakkan amal ketika dia melakukan perbuatan baik gitu ya, dia sengaja menampakkannya di depan manusia, sengaja nyapu depan orang ya biar dianggap apa namanya, rajin, sholat di depan orang, puasa di depan, puasa mah nggak kelihatan ya, apalah di depan orang gitu, melakukan kebaikan karena pengen, atau sedekah depan orang gitu ya, karena memang niatnya pengen dipuji orang, itu namanya ria. Ada lagi satu sum'ah. Kalau sum'ah itu waktu dia berbuat orang nggak lihat, tapi abis dia berbuat, dia ceritain sama orang-orang biar orang-orang itu memuji dia. Tadi aku habis sedekah loh. Nah, pas sedekahnya nggak ada yang lihat, ya. Lalu dia sum'ah menceritakan kebaikan-kebaikan dia dalam rangka, kalau tadi kan pamer, langsung, kalau ria itu pamer, langsung pas melakukan kebaikan langsung di depan orang. Kalau sum'ah itu setelah berlalu kejadiannya, terus dia pamerkan dengan ucapan dia tadi ya. Aku dong, apa gitu ya. Aku mah ya tadi malam udah aku mati ya udah 5 tahun ini tahajud terus. Udah tuh itu sombong. Ya misal.
Nah, itu sifat-sifat ini yang akan menghambat kita itu jadi berat untuk taat kepada Allah, berat untuk beriman kepada Allah, ya. Karena nggak dikasih taufik sama Allah, karena masih punya sifat sombong. Jadi kebalikan dari sombong itu apa? Tawadu. Nah, jadi tawadu ini menjadi syarat kalau pengen dikasih taufik. Nah, tadi ya, kisah Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam. Umar bin Khattab itu dan Umar bin Hisam dua-duanya benci Islam tadinya. Benci banget, pokoknya, pokoknya kalau dengar nama Muhammad SAW itu pengennya tapi apa yang terjadi pas Umar bin Khattab membaca ayat Quran suci firman Allah, hatinya itu langsung menerima ini kebenaran gitu kata dia itu, ya. Maka Allah berikan taufik, dia menerima, dia tuh nggak membantah gitu. Nah, itu namanya rendah diri dengan firman Allah. Firman itu kan ucapan Allah, jadi ketika dia membaca ucapan Allah, dia tuh nggak membantah. Iya benar, ini kebenaran, ucapan Allah itu kebenaran gitu. Tapi apa Abu Jahal, Umar bin Hisam, walau sampai dikatakan ya, saya ceritakan kemarin, dia tuh hafal Quran. Bukan penghafal, hafal Quran karena dia tuh cerdas, sekali dengar langsung hafal. Mukjizat depan mata, tapi dia nggak mau beriman. Dia terus saja benci, dia bantah, bantah, bantah. Aku tidak mau kalah dengan umatnya Muhammad. Nah, gitu-gitu ya, sombong. Dia punya sifat sombong, ujub. Ya, aku lebih baik dari Muhammad, kaumku lebih baik dari Muhammad. Dia pernah ditanya sama ponakannya, eh, emang nggak percaya kalau Rasulullah itu Muhammad itu Rasul? Aku percaya katanya. Terus kenapa nggak mau beriman? Enggak, nggak mau gitu ya. Karena kalau aku percaya nanti berarti kaum kita tuh kalah dengan kaumnya Muhammad. Kaum kita kan nggak punya nabi. Kaumnya Muhammad punya. Kalau aku mengakui berarti kita kalah. Nah, dia itu sombong gitu ya. Seperti itu. Jadi Allah nggak kasih. Nah, teman-teman, jadi selama ada bantahan-bantahan sebetulnya kita sedang membantah Allah gitu ya, membantah ayatnya, turun ayatnya dibantah, turun mukjizat dibantah, diajak beriman dibantah. Mungkin teman-teman merasakan momen itu gitu ya. Saya kira memutuskan masuk Islam itu mungkin panjang sekali berpikirnya, menimbang-nimbang, mungkin kita masih bantah, oh, tapi gimana ya, tapi gimana ya nanti kalau aku, mungkin aku dapat resiko, tapi nanti gimana ya, nanti gimana, itu masih bantahan-bantahan, jadi masih berat aku masuk Islam waktu itu. Tapi ketika bantahan itu kita, mas pokoknya mah apapun yang terjadi lah gitu ya. Nah, kita apa namanya, menepis bantahan tadi, berhenti membantah, maka teman-teman diringankan oleh Allah untuk beriman hatinya. Begitu nggak prosesnya? Saya nanya, saya mau konfirmasi, benar nggak alurnya begitu? Dulu ketika masih nimbang-nimbang, banyak membantah sana sini, berat untuk beriman. Tapi setelah nggak ada bantahan, ringan banget untuk beriman. Mengucapkan syahadatnya ringan. Betul nggak? Benar, setuju. Iya, itulah taufik. Ya, jadi selama membantah dalam hal apapun ya, kenapa belum nutup aurat? Pasti ya maka pasti teman-teman udah mendengar lah saya kira ya, bahwa ada kewajiban nutup aurat, kewajiban sholat. Kadang-kadang mungkin hati itu rasanya berat, masih ada bantahan. Ih, sholat 4 rakaat malas banget ya. Misalnya gitu ya. Aduh, mana mana waktunya subuh itu biasanya aku masih tidur ya. Nah, masih membantah tuh. Jadi berat, nggak ringan hatinya sama Allah, nggak dikasih ringan. Tutup aurat. Tapi nanti gimana ya? Nanti kalau ini tetap dia masih banyak pertimbangan. Kita bilang pertimbangan, tapi tanpa kita sadari sebetulnya itu bantahan, ya. Jadi berat untuk menutup aurat. Nanti aku dianggap ini sok suci. Nanti aku dianggap ini. Nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah, itu bantahan, ya. Nah, kita harus tepis bantahan tadi sehingga Allah turunkan taufik agar akhirnya hati kita tuh ringan untuk melaksanakannya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang bahkan teman-teman, kita itu kan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan tuh sabar, syukur, ikhlas. Itu tuh berat kalau kita masih bantahan. Sok deh teman-teman tahu ya, kita tuh harus sabar. Bahkan ada hadisnya, la tagdob walakal jannah, jangan marah maka surga untukmu. Berarti apa? Kalau marah tuh neraka, kalau sabar surga untukmu gitu. Jadi sabar itu kewajiban, ikhlas juga keutamaan, wajib gitu ya. Tapi berat nggak? Berat karena pasti lagi ngebantah. Pasti kita itu kenapa belum sabar? Pasti ada bantahan misalnya gini. Saya yang sabar atuh sama anak tuh. Ya gimana mau sabar, anaknya ngeselin terus. Nah, bantahan kan? Nah, jadi dia nggak dikasih tahu, susah sabarnya. Ya. Coba ya sama suami itu yang taat.
Gimana mau taat? Dia aja nyebelin, dia aja belum bener jadi suami gitu. Nah, bantahan itu jadi berat nggak taatnya? Pasti berat. Karena membantah, membantah, membantah. Banyak pertimbangan gitu teman-teman. Ya. Bahkan nanti pas kita waktunya sakaratul maut datang, ya teman-teman, ucapan yang Allah inginkan yang terakhir kali kita ucapkan adalah ucapan la ilaha illallah. Dan itu akan berat kalau kita nggak dikasih taufik sama Allah. Berarti apa? Berusaha menjadi hamba yang tawadu itu sepanjang usia kita. Sampai waktunya Allah jemput, ayo jemput. Nah, pastikan kita dalam keadaan tawadu. Supaya ringan mengucapkan la ilaha illallah. Itu teman-teman. Nah, makanya ini saya bahas tawadu ini nanti kaitannya dengan healing juga. Ya. Karena konseling itu kaitannya dengan healing ya. Bukan healing jalan-jalan. Kalau healing jalan-jalan itu efeknya tambah pusing. Karena uangnya habis. Apalagi dapat ngutang. Ya, berantem ya Pak rumah sama suami ya kalau healingnya jalan-jalan. Ini healing eh, konsep tawadu ini buat saya pribadi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman konseling ke sekolah di luar sana jarang atau mungkin nggak tahu udah ada belum yang konsepnya mungkin pakai konsep tawadu ini gitu untuk menjalani masalahnya. Karena selama membantah ya misalnya pasti kan namanya konseling itu dia punya masalah, dia belum bisa ikhlas, belum bisa sabar gitu ya ngadepinnya. Biasanya dikasih itu tips-tips lah gitu ya, tips untuk sabar dan seterusnya. Tapi itu tetap akan berat kalau tidak ada campur tangan Allah di sana gitu ya. Kapan Allah campur tangan? Itu ketika Allah menurunkan taufik. Kapan Allah menurunkan taufik? Selama sudah tidak ada bantahan lagi pada diri kita. Jadi nanti dimudahkan menjalani ujian-ujian kehidupan. Bahkan akan terbuka jalan keluar yang luar biasa kalau kita udah tawadu. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi konsep healing saya itu bekalnya, dasarnya banget itu tawadu. Kalau belum tawadu, mau materi sebagus apapun, mau konselor secanggih apapun, kalau nggak tawadu, prakteknya mungkin sekali praktek bisa nanti ada PR berikutnya dari Allah, kejadian lagi berikutnya dari Allah, berat. Karena konsep tawadunya belum dapat. Itu. Inilah jadi yang saya share ke teman-teman itu pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi yang sudah pernah dan saya terus praktekin dalam kehidupan gitu, berusaha terus praktekin karena kisah hidup itu ujian itu entah kebaikan entah keburukan setiap detik datangnya gitu. Maka buat saya tawadu itu jadi bekal banget supaya Allah nolongin ya, supaya Allah bikin ringan hati saya gitu ya. Karena kalau masalah prinsipnya teman-teman masalah itu bisa jadi seumur hidup kita nggak selesai masalahnya. Kita baru mati, anak kita masih begitu, suami kita masih begini, ya. Ekonomi kita masih begini, begono gitu ya. Keadaan belum berubah pas kita mati. Tapi kalau kitanya menjalaninya itu sabar, ikhlas, ringan jalani semua masalah tadi gitu. Nah, maka tawadu ini tadi saya bilang, jadi bakal banget ngejalin kehidupan supaya Allah kasih kita tuh ringan, ikhlas dan sabar dalam menjalani uh, ujian-ujian kehidupan tadi. Ya, maka teman-teman saya beberapa mungkin sampai 2 pekan ke depan kita akan terus bahas tentang tawadu ini gitu ya. Kita akan perdalam tawadu itu kayak gimana sih supaya kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain dulu. Mungkin ada yang mau menyimpulkan boleh dari yang saya share malam ini. Apa poin-poinnya yang teman-teman dapat? Boleh Mbak Mariam kayak udah nyalain mic? Bertanya atau mau memberikan kesimpulan, poin-poin? Nanti soalnya di kuis keluar nih poin-poinnya. Saya PowerPoint-nya cuma dikit kok. Nih. Ya ini nggak saya jelasin. Nah ini ya. Kenapa kita ada di sini? Alasan ya. Nah meluruskan niat pengen dapat hidayah. Masalahnya hidayah itu nggak kita harus tahu hidayah itu gratis atau harus kita upayakan gitu ya. Nah ternyata ada yang gratis, ada yang langsung, ada yang harus diupayakan. Nah karena kita pengen di kelas ini pengen dapat taufik, pengen ada perubahan, ya, maka kita harus berusaha tawadu. Jadi saya nyimpulin ya, itu kesimpulannya teman-teman ya.
Ada pertanyaan? Mbak Mary, Mbak Santi, Mbak siapa lagi? Mbak Yuli tadi? Mbak Yulia atau Mbak Yuli sih waktu itu? Mbak Yulia ya? Masih hadir ya? Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan? Hmm. Ya, selalu bisa difahami ya. Tidak ada pertanyaan tuh bisa dua, nggak paham atau udah paham atau masih loading. Yang mana nih? Mbak Mary yang mana? Kalau paham Ustazah. Bisa Mbak Santi? Mbak Santi? Insya Allah paham Ustazah. Oke, baik, Alhamdulillah. Mbak Mariam juga hidup kayaknya. Iya, sama. Kenapa? Iya. Oh iya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Nah, kita akan lanjut ya teman-teman. Salah satu ciri orang tawadu itu, dia tidak melihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Itu bentuk rendah hatinya seseorang itu. Dia nggak lihat siapa yang bicara. Ini ustazahnya ngomong healing lulusan apa? Lulusan psikologi bukan? Gitu ya. Atau ini yang ngomong tuh lulusan pesantren mana? Nah, kalau nggak lulusan apa, nggak mau didengerin. Nah, berarti sombong. Dia masih pilih-pilih kebenaran. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini ada ayatnya. Surat An-Nur ayat 35 ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu Allah membimbing kepada cahayanya. Kepada cahayanya itu berarti kepada jalan kebaikannya. Allah akan membimbing. Tadi ya, hidayah itu bimbingan kepada cahaya menuju dia, menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah yang memilih. Allah maunya siapa milih siapa. Dan sejauh ini kalau teman-teman tuh masih diizinkan ikut kelas ini sampai saat ini, diizinkan masuk Islam sama Allah, dibimbing masuk Islam, dibimbing akhirnya ikut kelas ini gitu ya. Saya kira teman-teman memang terpilih gitu. Teman-teman yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, sedang Allah bimbing menuju cahayanya. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, ya, umpama-umpama bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi banyak contoh, banyak perumpamaan. Siapa saja sih orang-orang yang dibimbing Allah menuju cahayanya tadi. Nah, kita akan belajar dari perumpamaan tadi supaya kita mendapat cahayanya, dapat bimbingan, dapat taufik dari Allah. Ya, jangan sampai kita itu ini nih dalam surat yang Al-Ghafir ya, surat Ghafir ayat 35 ini belum saya ganti. Surat Al-Ghafir ayat 35 ya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sombong. Teman-teman, kalau pintu itu kan ada dikunci, tapi bukan kunci mati. Kalau kunci mati itu apa? Dikunci dan memang selama-lamanya nggak bisa dibuka lagi, namanya kunci mati. Ya, mungkin sih kalau kita kayak punya pintu, mungkin apa? Si pintu kita dikunci, terus kuncinya dibuang, gitu ya. Terus disemen itunya, mungkin ya, si pintunya, si bagian kuncinya, sehingga nggak ada yang bisa ngedobrak. Itu namanya kunci mati. Namanya nggak bisa dilewatin lagi uh, pintu tersebut. Nah, orang yang sombong bisa jadi suatu ketika karena Allah ingatkan dia tolak, diingatkan dia tolak, dapat ayat dia bantah gitu ya. Banyak banget pertimbangannya sampai dia tidak melakukan apa yang diminta dalam ayat tadi. Bisa jadi lama-lama Allah kunci mati hati orang tersebut ya. Karena dia sombong terus. Allah ngomong ini diabaikan, kan sombong ya. Kita aja kalau ada orang mengabaikan omongan kita, pasti kita mikir, ini orang sombong banget nih. Ini saya dicuekin. Emang dia siapa? Kan kadang-kala kita gitu sama orangnya, siapa dia gitu ya, gitu banget sama saya mungkin gitu ya. Nah, siapalah kita? Kita kok Allah suruh ini suruh itu nggak mau, sombong. Ya, nah itu akan dikunci hatinya sama Allah. Jadi dia nggak akan mau nerima kebenaran selama-lamanya akhirnya. Udah Allah kasih dia nutup, Allah kasih dia tutup, ya ditutup selamanya. Jadi orang tidak mau menerima kebenaran itu namanya menutup diri, kan gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kita akan belajar dari perumpamaan-perumpamaan itu, ya. Kalau tadi udah saya share ulang perumpamaan orang yang dapat taufik itu siapa, seperti kisahnya dua Umar itu, ya. Kalau kasih taufik, yang satu membantah, yang satu menerima kebenaran. Ya, jadi yang satu dikasih taufik, yang satu tidak. Sebentar saya izin ngecas dulu.
Nah, ada satu kisah teman-teman ya. Saya mau nanya dulu nih teman-teman. Teman-teman kita kan tinggal di bumi. Pernah dengar nggak? Eh, Sebelum bumi ditinggali manusia, bumi ditinggali oleh siapa? Ada yang pernah tahu? Pernah dengar? Siapa penghuni bumi sebelum manusia? Jin, Siapa? jin, Jin. ya. Jin dan Jun. Bangsa jin. Kalau saya ngisi anak SMA, kata anak SMA, eh dinosaurus bu, katanya. Ya, betul bangsa jin. Ya. Jadi bumi itu kan diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan ya. Dihuni oleh bangsa jin. Nah, dan sebelum bangsa jin itu diciptakan, Allah menciptakan satu sosok ya, sosok hambanya. Hambanya ini dikenal dalam riwayat-riwayat ya, riwayat hadis-hadis gitu. Dikenal sebagai sosok yang tampan, solih banget, kemudian tidak hanya gagah, kuat, perkasa, pokoknya dia itu ya. Dia mampu mengarungi alam, mengarungi kalau mengarungi samudra aja udah keren banget. Dia tuh mampu mengarungi semesta, gitu ya. Mampu inilah, ya, mengarungi langit ya. Nah, kemudian dia solih, tampan, pinter pula, gitu ya. Dan dia tadi perkasa. Nah, dan saking solihnya, dia pernah digambarkan, diceritakan dia tuh pernah sujud ya teman-teman, sujud selama 4.000 tahun lamanya. Nggak bangun-bangun 4.000 tahun sujud. Teman-teman sujud paling lama berapa tahun? Berapa menit kita pernah sujud kalau sholat? Berapa? Kira-kira jangankan 4 tahun ya, sujud 4 menit aja rasanya kira-kira gimana? Pusing, berdiri. Udah bangun, udah pusing. Udah pegang Cekak-cekok ya, kepala. kepalanya cekak-cekok, apalagi kalau lagi jerawatan. Aduh ya, jerawatnya dijidat lagi. Nah, berarti solih banget dong, dia tuh sampai 4.000 tahun nggak bangun-bangun sujud. Nah, jadi Allah tuh sayang banget sama dia. Allah tuh mencintai dia. Ya. Bahkan diriwayatkan saking Allah mencintainya, setiap dia ibadah 1.000 tahun, ya dia ibadah terus. Jadi memang dia tuh kerjanya ibadah aja, taat kepada Allah ya. Tiap dia ibadah 1.000 tahun, Allah angkat dia ke langit dan Allah kasih dia nama. Coba, yang teman-teman yang memberi nama siapa dulu? Orang tua. Kadang-kadang tetangga ya yang ngasih nama kita ya. Kadang-kadang orang tua dapat inspirasinya dari apa gitu, ngeliat apa, jadi anak kita gitu ya. Kadang-kadang bukan pertimbangan ini artinya bagus apa enggak gitu ya, orang tua dulu atau orang tua sekarang juga gitu mungkin ya. Ada yang masih begitu. Yang penting asik didengar doang gitu. Kadang-kadang gitu ya ngasih nama itu. Nah ini yang ngasih nama Allah langsung. Kira-kira keren banget nggak ini hamba ini? Keren banget dong ya, memang solih banget sampai Allah yang nah dia ibadah lagi 1.000 tahun, Allah angkat ke langit kedua, diganti namanya di langit kedua. Ibadah lagi 1.000 tahun, Allah angkat ke langit ketiga, diganti namanya di langit ketiga. Nah ini nama-namanya ya, atas Al-Abid, Az-Zahid, Al-Arif. Nah itu terus ya, Al-Abid itu ahli ibadah. Coba, Allah yang ngasih dia nama ahli ibadah, berarti ibadahnya diterima nggak sama Allah? Diterima kan? Sampai Allah sendiri memberi nama dia itu ahli ibadah. Dan terakhir namanya itu Azazil, ya Azazil. Azza itu yang dimuliakan. Il itu singkatan dari apa, bukan singkatan ya. Il itu Allah maksudnya. Berarti Azazil itu yang dimuliakan oleh Allah. Allah memberi dia nama yang dimuliakan oleh Allah. Berarti memang Allah itu ngangkat topi gitu sama dia tuh. Gitu ibaratnya gitu ya. Allah memang memuliakan, menghormati dia gitu. Sampai dikasih namanya itu Azazil. Dan tidak hanya itu teman-teman, bukan hanya di langit ketujuh ya. Langit ketujuh itu ya di surga. Eh, Kemudian Allah itu ngasih dia jabatan. Jabatan yang bukan jabatan kaleng-kaleng. Gitu ya. Apa jabatan banget? Siapa lagi jabatan itu pinternya pinter banget ya, pinternya pinter banget gitu ya. Apa jabatannya? Allah kasih dia jabatan jadi bendaharawan surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Teman-teman jadi bendahara rumah aja yang luas rumahnya palingnya 100 meter, 200 meter gitu. Puyeng nggak kalau jadi bendahara rumah seluas itu?
Buyung ya, belanja, administrasi pencatatannya ya, yang keluar apa, yang masuk apa itu luar biasa. Bayangin surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu bendaharanya waktu itu Azazil ini. Berarti dia pinter banget nggak? Iya, pinter banget. Masa Allah salah pilih gitu ya? Masa Allah milihnya ngasal gitu? Enggak, pinter banget. Nah, tidak hanya itu juga Allah kasih dia jabatan lain apa? Dia seorang pemimpin. Pemimpinnya siapa? Para malaikat. Kita kan mungkin mengenalnya pemimpin malaikat itu Jibril. Tapi saat itu bukan Jibril, Azazil. Nah, teman-teman ya. Hingga suatu hari, Azazil itu dipanggil sama Allah, dikasih tugas. Ya. Apa? Kata Allah, kamu kumpulkan pasukan tempur dari kalangan malaikat. Turun ke bumi, jin. Bumi hanguskan bangsa jin. Kenapa? Karena bangsa jin itu merusak di bumi. Mereka ya berzina, mabuk-mabukan, berperang, saling bunuh, diutus nabi dari kalangan jin ya nabinya. Dibunuh sama mereka, diutus nabi lagi, dibunuh lagi sama mereka. Akhirnya Allah murka. Ya, Allah meminta Azazil menghabisi bangsa jin. Tapi kata Allah, kalau ada bangsa jin yang lari, misalnya ke gunung, ke hutan, ke gua gitu ya, jangan dikejar, biarin dia hidup. Biarkan mereka hidup yang lari itu. Yang ada di depan mata gitu, yang melawan, yang apa, itu baru dibunuh. Tapi yang lari jangan dikejar, biarkan. Nah, singkat cerita, Azazil melaksanakan perintah Allah, nggak membantah, langsung aja turun ke bumi, ngumpulin pasukan malaikat, turun dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan. Jadi yang lari itu nggak dikejar. Nah, bangsa jin yang lari itulah teman-teman, mereka beranak pinak sampai sekarang. Ya, anaknya banyak banget. Mungkin ada yang pernah kenalan, pernah ketemu sama anak cucu bangsa jin. Nggak, jangan niat kenalan lah ya. Mereka sampai tinggalnya itu dikatakan oleh hadis itu tinggal di pembuluh darah kita, ya. Bisa tinggal di manapun mereka mau. Dan memang beda dimensi. Nah, itu teman-teman. Nah, singkat cerita setelah selesai melaksanakan perintah Allah, Azazil naik ke lagi, naik lagi ke langit dengan para malaikat tadi, pasukan malaikat berkumpul di hadapan Allah, entahlah mungkin laporan atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas saat itu ketika mereka berkumpul, Allah mengumumkan, ada pengumuman dari Allah. Apa pengumumannya? Aku akan ganti penghuni baru di bumi. Nah, singkat cerita, malaikat itu heboh, ya gitu. Hebohnya ada ya, pokoknya heboh gitu. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, teman-teman ya. Ya. Jadi, kata Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Akan mengganti penghuni baru di bumi, gitu ya. Lalu kata mereka tuh, ya Allah, baru saja kami itu membersihkan bumi dari bangsa jin. Kenapa sekarang engkau mau bikin penghuni baru lagi di bumi? Jangan ya Allah. Nanti bumi rusak. Sudahlah kami saja. Kami kan solih gitu ya. Kami memang nggak akan merusak di bumi gitu. Sudah kami saja, jangan bikin makhluk baru lagi. Nanti bumi rusak lagi. Sayang keindahannya gitu-gitulah pokoknya malaikat itu ya. Nah, kan kalau di sini ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, gitu ya? Itu mereka tanya. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Sudah gitu, jangan ya. Udah kami aja ya Allah gitu ya. Nah, lalu Allah berkata, baru Allah berfirman. Kalau bahasa kita mungkin firmannya itu udah tenang aja, percaya deh sama aku gitu ya. Atau ya, aku tahu kok apa yang aku lakukan. Nah, kalau bahasa kita mungkin gitu ya. Tapi kata Allah apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, lalu Allah menciptakan manusia pertama. Siapa manusia pertama? Adam alaihissalam. Siapanya kita? Bapaknya kita ya. Jadi jangan lupa sama bapak, nanti itu nama-namanya anak durhaka ya. Nah, itu teman-teman. Lalu Allah ciptakan Adam. Dan Allah bertanya kepada malaikat. Jadi Adam dipamerkan ibarat itu ya di hadapan malaikat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, tolong sebutkan nama benda ini apa, nama ini apa, ini namanya apa. Malaikat angkat tangan. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, maksud engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali engkau yang memberitahu kami. Kami nggak tahu apa yang kau tanyakan itu apa nama-namanya gitu ya. Kami tidak tahu. Lalu Allah bertanya kepada Adam.
dan Adam bisa menjawab semuanya. Teman-teman, kalau ada kita ngeliat orang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar semuanya, kira-kira kita kagum nggak? Wah, keren banget. Itu yang terjadi sama malaikat saat itu gitu ya. Kebayang cengok gitu ya, mungkin kalau kita mau cengok gitu. Nah, nah kata Allah begini, hambaku yang seperti inilah, yang seperti Adam gitu ya. Dia banyak ilmunya, maka dia tidak akan merusak di bumi. Apa kata kuncinya? Kalau dia banyak ilmunya, dia tidak akan merusak di bumi. Pertanyaan saya teman-teman, sekarang bumi rusak nggak? Kehidupan rusak nggak? Manusia banyak yang rusak nggak? Penyebabnya berarti apa? Ilmu. Nggak ada ilmu. Nggak punya ilmu. Atau punya ilmu tapi ilmunya nggak barokah. Misalnya, nggak manfaat gitu ilmunya tuh ya. Dia ahli agama tapi ngerusak agama. Ada kan? Banyak nggak? Iya, punya ilmu tapi nggak barokah. Ada ahli pemerintahan, kerjaannya apa? KKN. Pinter banget sampai dia nggak pernah ketangkap gitu. Padahal dia kerja korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya. Anak cucu keturunannya ada di mana-mana, di semua pemerintahan ada gitu ya. Ibaratnya itu jadi ketua ini, jadi wali kota ini dan itu ya. Saking pinternya, ahli di bidang pemerintahan. Jadi bisa menipu banyak ya. Ada ahli hukum, kerjaannya ngapain? Menghukum yang benar, membebaskan yang menghukum yang oh bener ya, membebaskan yang salah. Itu saking ahlinya di bidang hukum. Tapi tidak barokah ilmunya. Jadi nggak manfaat. Itu dia merusak di bumi orang kayak gitu tuh. Ada ahli ekonomi, kerjaannya apa? Ngejual aset rakyat. Iya nggak? Saking ahlinya di bidang ekonomi, rakyat itu tuh diam gitu dijual asetnya teh. Nah itu ahli ekonomi, merusak di bumi. Rusak nggak akibat dijual aset rakyat? Barang tambang dijual, rusak kan lingkungan itu. Ya, masyarakat bagian kemiskinan merajalela tuh kerusakan di mana-mana. Miskin akibat miskin gimana? Orang saling membunuh, saling merampok. Yang bunuh diri lah yang apa rusak bumi itu. Akibat manusia itu tidak punya ilmu atau punya ilmu tapi nggak barokah. Kita begitu juga teman-teman. Lihat kehidupan kita. Adakah yang sedang rusak? Mungkin anak kita, hubungan kita dengan seseorang, rumah tangga kita, keluarga kita, mesti karena kita kurang ilmunya. Mesti karena kurang ilmunya. Ya, hati-hati. Kalau anak kita rusak gara-gara kita, anak kita bisa merusak orang lain, bisa merusak dunia. Kita pun bisa merusak dunia kalau kita tidak punya ilmu. Ya, dunia rusak itu kan karena seseorang. Karena ada seseorang dan seseorang lagi dan seseorang lagi dan seseorang lagi dan seterusnya ya. Akhirnya banyak orang yang melakukan perbuatan yang salah yang tidak ada ilmunya sehingga rusak bumi itu. Nah, jadi lalu Allah berfirman kepada malaikat itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan Allah berfirman kepada para malaikat. Tolong dihayati. Allah berfirman kepada para malaikat. Allah nyuruh apa? Bersujudlah kalian kepada Adam. Yang disuruh sujud siapa tadi teman-teman? Yang disuruh sujud siapa? Malaikat. Malaikat. Ya ayatnya ya di surah Al-Baqarah 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Allah berfirman kepada malaikat untuk bersujud li Adama kepada Adam. Jadi yang suruh sujud ke Adam itu siapa? Malaikat. Ya. Fasajadu ila iblis, maka mereka itu para malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah, iblis itu takabur, iblis itu kafir, ya, dia sombong. Allah golongkan dia menjadi orang kafir. Ya Allah tanya sama iblis, kenapa engkau tidak bersujud kepada Adam? Kata dia apa? Anak khairun minhu. Aku lebih baik dibandingkan dia. Aku dari api, dia dari tanah. Yang benar aja aku suruh sujud. Nah gitu ya. Tapi gini teman-teman, pertanyaan dari saya gini. Tolong dijawab ya. Yang jawab saya doakan tambah solih dan tambah solihah. Oh ya. Amin. Nah, yang disuruh sujud itu siapa tadi? Malaikat. Adam. Yang Malaikat. sujud malaikat sujud kepada Adam gitu kan? Ya.
Yang disuruh sujud adalah malaikat. Sujudnya kepada siapa? Kepada Adam. Iblis disuruh nggak sama Allah di ayat tadi? Wa idkunna lil malaikati wa iblisi, ada nggak? Enggak. Wa idkunna lil malaikati isjudu li Adama. Jadi yang disuruh itu malaikat, para malaikat bersujudlah kepada Adam. Malaikat, jadi bayangin teman-teman, saat itu ada Allah, ada malaikat, kan malaikat tuh habis bertempur tuh, ya. Allah ngasih pengumuman gitu. Terjadilah kejadian-kejadian. Nah, akhirnya disuruh sujud malaikat itu, yang ada di depan Allah itu disuruh sujud. Semuanya bersujud. Berarti kecuali siapa? Ada satu yang nggak mau sujud, gitu ya. Itu iblis. Berarti dia ada di mana selama ini? Ada di situ. Tapi kenapa pas Allah nanya, kenapa kamu tidak bersujud? Iblis nggak jawab gini, karena yang suruh sujud malaikat. Aku nggak disuruh sujud gitu. Bisa aja nggak iblis protes gitu? Bisa kan? Yang disuruh sujud kan malaikat, bukan iblis. Secara kalau kita lihat teks ayatnya kan begitu. Wa izqulna lil malaikat, berfirman kepada malaikat. Tapi iblis bukan jawab, aku kan nggak disuruh sujud, bukan jawab gitu. Aku lebih baik dibandingkan dia, nggak mau aku sujud gitu, ya. Berarti dia termasuk dalam perintah tadi, ya. Siapa sih iblis itu sebetulnya teman-teman? Iblis itu Azazil. Iblis itulah Azazil. Jadi Azazil itu kan pemimpin para malaikatnya. Jadi saat itu walaupun Azazil itu dibuat dari api, malaikat itu kan dari cahaya ya. Tapi karena dia jadi pemimpinnya saat itu, maka dia digolongkan golongan malaikat. Ya. Memang begitu. Dia digolongkan golongan malaikat. Jadi kalau dibilang malaikat berarti termasuk pemimpinnya. Pemimpinnya berarti malaikat. Nah, jadi ketika Allah memerintahkan bersujud kepada malaikat berarti termasuk pemimpinnya, yaitu siapa? Azazil. Maka ketika Azazil sebagai pemimpin malaikat itu, dia tidak sujud, Allah nanya, kenapa tidak sujud? Aku lebih baik dibandingkan dia, ya Allah. Harusnya dia yang sujud sama aku. Aku dari api, dia dari tanah. Tanah itu kotor, bau, di bawah diinjak-injak, ya, lengket, macam-macam. Api itu kan keren, menyala-nyala gitu mungkin bahasa kita sekarang. Panas, bisa membakar. Tanah bisa apa mungkin ya. Begitulah, dia melecehkan hamba Allah. Lalu Allah marah, ya. Allah akhirnya membuat hidupnya Azazil itu jatuh. Ya, apa sih kesalahan Azazil? Dua salahnya itu. Pertama, satu sih kesalahannya, sombong. Dia tidak tawadu. Ingat ya, tawadu itu tadi apa? Rendah diri dan rendah hati. Azazil tidak melakukan dua-duanya. Dia itu meninggikan diri kepada Allah dan dia meninggikan hati kepada manusia. Ya, kepada Allah nggak mau taat, disuruh sujud dia membantah. Ingat, ketika sebelumnya dia itu ibadah terus, dia disuruh sholat, dia sholat, suruh apa dia kerjakan, dia tidak membantah, maka sampai ribuan tahun Allah berikan dia limpahan taufik, jadi ringan sampai sujud 4000 tahun. Teman-teman kalau pengen bisa sujud sampai lama, pastikan teman-teman dapat taufik dari Allah. Ya, gimana caranya dapat taufik dari Allah sehingga sujudnya bisa lama, sholatnya bisa lama, artinya dia dapat taufik. Yang terjadi apa? Allah stop taufiknya, berat dia untuk sujud kepada Adam, membantah. Ya, Allah nggak turunkan taufik karena dia membantah, dia nggak mau. Ya sudah, tidak dibantu oleh Allah, ringan hatinya. Ya, nah membantah itu penyebab kita tertutup taufik, dan tawadu menyebabkan kita dilimpahkan taufik oleh Allah. Nah, dan dia merasa lebih baik dibandingkan manusia. Ya, nah teman-teman, akhirnya Allah jatuhkan hidupnya. Azazil itu akhirnya yang tadinya berjaya kehidupannya gitu ya, dia ada di surga, dia berarti kan di surga tuh segala ada, serba punya gitu ya, apa aja gitu. Dia punya jabatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, siapa coba? Dia jadi bendara surga saat itu, ya, kemudian dia dipimpin jadi pimpinan malaikat. Pimpinan apa lagi yang lebih tinggi dibandingkan jadi pemimpin malaikat gitu ya ibaratnya. Pemimpin di bumi cuma bumi doang dia mimpin. Malaikat tuh ada di atas langit dan di bumi dan di antara keduanya. Dia memimpin semuanya. Berarti wilayah kekuasaannya itu jagat raya. Pemimpin jagat raya lah ibaratnya itu. Ketika dia itu taat, disuruh perang,
Dia nggak protes gitu ya. Ya Allah kenapa disisain bangsa jinnya, semua aja lah dibunuh atau dimatiin. Dia nggak protes kan? Ringan dia untuk berperang di jalan Allah. Tapi ketika protes, nah itu teman-teman, hidupnya jatuh. Ya. Pertama betul-betul dijatuhkan, ya, diturunkan ke bumi. Ada yang dibilang jatuhkan ke bumi. Bayangin dari langit ketujuh dijatuhkan ke bumi. Teman-teman kalau jatuh dari atap aja bunyinya gimana? Sakitnya di mana? Kalau Sakitnya di badan. sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Tapi bayangin dijatuhin ya dari surga ke bumi di Dasa Mahesa kalau nggak salah di daerah Irak ya kalau nggak salah. Dijatuhkan dari langit ke bumi itu sakitnya di mana? Di dia ya, dia yang sakit. Sakitnya di sini kayak lagu. Sakitnya di si iblis itu sakitnya. Jadi, eh, sampai dia tuh saking sakit hatinya kan dia marah ya. Aku akan bawa anak cucu Adam itu bersama-sama denganku di jahanam. Kan gitu Allah tetapkan dia di jahanam ya. Jadi udah mah dijatuhin yang tadinya kaya raya, punya jabatan, diturunkan ke bumi ya, dia jatuh miskin ibaratnya gitu ya. Dia nggak punya jabatan, terhina bahkan gitu ya. Allah sudah menetapkan dia dalam lembah kehinaan. Namanya juga diganti dari tadinya dimuliakan oleh Allah jadi iblis ya. Iblis tuh ya gambaran kafir gitu ya, tidak taat kepada Allah. Kemudian eh, tidak hanya itu, Allah rubah penampakannya. Yang tadinya tampan ya. Dalam riwayat dikatakan dia itu tubuhnya tiba-tiba memanjang. Nah, teman-teman pernah lihat iblis belum nggak? Mau lihat iblis nggak? Nggak mau. Tapi saya yakin teman-teman pernah melihat gambarannya. Saya yakin. Nah, gambaran ini, dia tubuhnya memanjang, panjang tubuhnya. Terus ada sisitnya. Tahu sisit ya? Kayak ikan gitu ada sisitnya. Bayangin, yang tadinya tampan, tubuhnya memanjang, ada sisitnya, kemudian dia itu punya sayap, dia punya taring, dia punya tanduk, dari mulutnya mengeluarkan api. Apa coba? Gambaran apa tuh? Apa? Yang kayak gambaran itu apa teman-teman? Makhluk apa yang kayak gitu? Yang keluar api itu naga, hewan naga. Nah itu, betul. Jadi naga itu sebetulnya gambaran iblis. Setelah Allah namanya tadinya Azazil, di iblis jadi gitu. Jadi ular naga itu sebetulnya gambaran iblis. Jadi kalau sekarang kita dari kecil di itu ya, dikenalin dengan iblis, ular naga panjangnya bukan kepala, aduh ya. Terus ada film-film, pokoknya film-film yang ada kaitan dengan Mainan masa kecil. ular, teman-teman sebetulnya itu kerjaannya Illuminati, para pemujat setan, supaya kita itu kan naga itu selalu digambarkan baik ya, baik gitu. Oh, Supaya kita tuh friendly dengan iblis. Karena iblis suatu saat akan datang, gitu ya, akan memunculkan diri, gitu, mengajak manusia kepada kesesatan. Jadi supaya friendly, itu loh yang ada di film-film itu maksudnya biar begitu gitu. Dia ngegemesin kan filmnya apa sih? Rapunzel itu kan sudah ada naga ya. Nah, kalau naga-naga jahat kalah, selalu yang jadi dominan tuh naga yang baik, baik-baik kan gitu. Semua Jadi, sudah ada gitu-gitu. kita. Nah, teman-teman, jadi itulah yang terjadi sama dia ya. Allah jatuhkan kehidupannya. Keadaan hidupnya itu jadi jatuh. Gara-gara dia ujub. Dalam ini berarti dia itu bangga diri ya. Ujub. Aku lebih baik dibandingkan dia. Itu ujub namanya. Bangga diri tadi. Ya, merasa lebih. Itu bangga diri. Itu ujub dalam bahasa Arabnya ya. Nah, teman-teman. Ya, coba tadi saya mau nanya ulang. Azazil itu ibadahnya berapa tahun? 4.000. 4.000 tuh sujudnya. Kalau sampai masuk sampai diberi nama Azazil udah ibadah berapa tahun tuh? Kita tadi itu Hmm? Tiap 1.000 tahun naik ke langit pertama. Berarti kalau udah dapat Azazil udah di langit keberapa? Langit ketujuh. Berarti berapa tahun tuh ibadahnya? 40.000 tahun. 7.000.
7.000. 7.000 tahun itu minimal. Sujud yang 4.000 tahun tuh nggak tahu ya apakah termasuk yang di 7.000 tadi, 4.000 tahun sujud itu ya, atau itu di luar yang 7.000, saya nggak tahu. Kalau di luar yang 7.000 berarti ada 11.000 tahun dia beribadah. Tapi ada riwayat juga yang menyebutkan dia tuh ibadahnya selama 120.000 tahun. Ibadah terus ibadah taat sama Allah. Jadi dia bahkan oh ya, sekalinya bantah di jahanam. Oh, tetapan dia di jahanam. Bayangin. Nah, hikmahnya apa hikmahnya? Hikmahnya, teman-teman saya nanya. Teman-teman sudah muslim ya? Ada yang baru muslim? Siapa yang terbaru? Iya. Berapa bulan? Berapa tahun? Nah, pertanyaannya yang sudah lama nih, ya ataupun yang ya baru mungkin sedang berusaha ya, belum ada setahun. Tapi saya kira sudah mendapatkan informasi-informasi tentang Islam gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, pertanyaan saya teman-teman, kita ibadah udah selama azazil belum? Belum. Tapi berapa kali sholat? Berapa kali kita pernah bilang dalam hati kita tuh, anak khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan dia. Merasa lebih cantik, lebih pintar, lebih mancung, lebih putih, lebih tinggi, lebih telaten, lebih teliti, lebih pandai, lebih matching bajunya, lebih bagus brosnya, lebih glowing wajahnya, lebih enak masakannya, lebih lembut ngomongnya, lebih macam-macam. Berapa kali kita pernah nggak dalam hati merasa begitu? Ih, bagusan aku dibanding dia. Dalam hati lintasan gitu doang. Berapa kali? Sering? Sekali? Atau lebih dari 100 kali? 1000 kali? Ya Allah ya. Jadi hikmahnya gitu teman-teman. Yang ibadah 120.000 tahun aja sekali sombong di jahanam. Kita belum ibadah selama itu, sombongnya melebihi si Azazil gitu ya. Melebihi dia sombongnya. Pantas nggak kalau hidup kita, misalnya sekarang keadaannya sedang tidak baik-baik aja. Mungkin lagi jatuh hidupnya, ya. Karena kesombongan tadi. Meninggikan diri kepada Allah, banyak ngebantah, antar dulu lah, aku kan mualaf. Bisa aja mungkin begitu bantahannya. Karena aku masih baru, wajar lah kalau aku masih begini, itu bantahan juga termasuk. Ya. Jadi efeknya tuh ke dalam kehidupan kita. Jatuh hidupnya. Kalau tadi Azazi itu jatuh apa? Ya mungkin tadinya kita serba ada, ya kita mungkin jatuh miskin. Sekarang serba kurang, ada uang, lewat-lewat doang. Kadang-kadang susah juga uang itu, hutang tambah banyak. Ya, jatuh miskin kayak Azazil. Atau dijatuhkan, tadinya kita punya jabatan, sekarang orang nggak lihat kita, nggak mau lihat kita, malah menghina kita, bisa saja begitu keadaannya. Atau kalau Azazil tuh sombong, si iblis tadi sombong, dirubah penampakannya, mungkin sama penampakan tubuh kita pun mulai dirubah sama Allah karena kesombongan tadi. Mulai banyak penyakit, mulai keriputan, itu sih wajar kalau keriputan mbak ya, tapi keriputan dini gitu ya, keriputan dini. Karena usia itu. Ribet gitu ya. Nah, atau udah mulai banyak penyakit sana sini yang berubah fungsi tubuh kita, ya. Mulai gatal-gatal lah macam-macam. Ada perubahan pada fisik kita. Mungkin itu karena kesombongan-kesombongan kita, ujub-ujub kita itu yang di masa lalu gitu, ya. Mungkin sekarang juga masih ujub-ujub. Bisa jadi ujubnya gini, ya tadi ujubnya, aku dong mualafah, oh coba orang Islam yang lama mah nggak kayak aku belajarnya. Bisa aja setan tuh godanya begitu. Ada pikiran-pikiran melintas begitu. Itu juga ujub, termasuk ujub gitu ya. Aku mah nyala kamera, temanku aku mah gak nyala kamera gitu ya. Itu bisa jadi ujub juga kayak gitu itu, merasa bangga diri, merasa lebih, ya mulai sakit-sakitan, ekonomi mulai melemah gitu ya, apalagi dijauhi orang-orang, dihina orang, difitnah orang, bisa jadi begitu. Itulah masalah-masalah hidup itu, bisa jadi penyebabnya karena kita sombong. Allah lagi jatuhin kita seperti Allah menjatuhkan Azazil itu. Jadi penyebab masalah itu hadir bukan karena iya dia memang penipu, emang suami aku mah kayak gitu, emang orang tua aku mah kayak gitu, emang orang tua aku mah kayak gitu, emang teman aku mah kayak gitu, emang anakku kayak gitu. Dia nyalahin keadaan gitu ya. Pada keadaan itu hadir, bisa jadi karena Allah lagi menjatuhkan kita memang karena kita banyak sombong. Seperti Allah jatuhkan Azazil. Hanya saja teman-teman beda banget ketika Allah jatuhkan Azazil dengan Allah jatuhkan kita. Kalau Allah menjatuhkan Azazil, iblis memang sungguh terlalu
dikasih nikmat yang luar biasa, cuma disuruh sujud doang, nggak mau gitu ya. Gitu ya. Allah memang murka, mau mau apa? Memberikan azab yang pedih untuk dia gitu. Ketika Allah jatuhkan si Azazil. Tapi kalau ketika Allah jatuhkan kita, itu karena cinta. Kenapa? Supaya kita jatuh, teman-teman pernah jatuh kan? Jatuh beneran, jatuh gedebuk gitu ya. Supaya ketika kita Pernah. nah, sering ya, gedebuk luka gitu ya, bukan jatuh kehidupan ya, memang jatuh gitu dari tempat tidur jatuh gitu, gedebuk ya. Nah, jadi kalau Allah mau menjatuhkan kita, bukan karena Allah murka, tapi agar kita itu merendahkan diri lagi, bersujud lagi kepada Allah. Itu maunya agar kita kembali kepada Allah rendah hati. Karena dulu tuh kita pas kecil masih rendah hati. Rendah hati nggak? Senang nolong orang tua kita, sholat kita ngikutin sholat, gitu-gitu ya. Itu rendah hati kita tuh waktu kecil. Sombongnya kan sekarang udah mulai sombong, ya gitu. Nah, jadi apa menyebab masalah kita hadir dalam kehidupan kita? Karena kesembuhan-kesembuhan kita di masa lalu. Ya. Jadi kalau pengen masalahnya berhenti gimana? Bukan konsultasi ke konsultan, bukan cari konsultan. Berhenti sombongnya, berhenti ujubnya, Perbaiki diri. Jadi nggak perlu konsultan lagi, nggak perlu ke psikolog lagi. Kalau teman-teman mau hidupnya baik-baik aja, cukup sebetulnya dengan bertobat, tobat yang benar-benar nangis sama Allah. Ya Allah, memang aku itu ngaku sering sombong kayak iblis ya Allah gitu ya selama ini. Nangis lalu perbaiki. Ketika kita mulai ada lintasan anak khairun minhu ya dalam hati ngaku dong. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau kita tuh kadang-kadang perilakunya sesuai dengan habit kita gitu ya. Passion kita apa? Passion kita mungkin dimasakan. Kerjaannya ketika nyicipin masakan orang, kita tuh mengkritiknya. Ini kurang garam nih. Soalnya lebih enakan masakan aku nih. Dalam hati selalu begitu. Itu tuh juga udah termasuk ujub. Gitu ya. Atau apalagi, kalau passionnya ngajar kayak saya mungkin gitu ya. Ntar godaannya itu ngeritik para pengajar lain. Bagusan aku nih, kadang-kala begitu. Nah, kalau ada lintasan-lintasan begitu, langsung tobat, istighfar. Yang salah itu adalah ketika lintasan tadi itu kita benarkan. Iya sih, memang aku mah lebih baik gitu. Kita membenarkannya, ya. Kalau melintas sebentar mah manusiawi. Makanya ketika melintas langsung tobat, langsung istighfar, supaya kita punya benteng gitu teman-teman. Ya, percaya deh. Saya udah share materi ini tuh alhamdulillah gitu ya dengan izin Allah, Allah ngasih kesempatan saya beramal ya karena memang banyak dosanya. Sombong di masa lalu tuh banyak banget ya. Sekarang juga masih sombong gitu. Mungkin untuk membilas kesombongan saya, Allah kasih kesempatan saya beramal gitu ya teman-teman. Alhamdulillah udah ribuan alumni yang saya share materi-materi saya ini gitu ya. Trainingnya 2 hari full day gitu ya. Dan merasakan betul manfaatnya gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Karena yang saya share itu adalah konsep dari Allah. Kalau mau hidupnya baik-baik aja, tawadu kata Allah. Nah, saya ngajak teman-teman praktekin konsep dari Allah. Jadi bukan saya yang hebat, tapi Allah yang ngasih konsep itu yang hebat gitu ya. Yang hebat tuh Allah. Kita meraktekin konsep dari Allah, pasti hidupnya bahagia. Pasti itu selesai masalahnya. Banyak testimoni ketika ya, misalnya salah satunya. Ada seorang keluarga penghafal Quran. Ibunya ikutan training saya gitu ya. Tapi beliau nggak langsung cerita ke saya, cerita ke teman saya dan teman saya cerita lagi ke saya gitu. Testimoni dari beliau katanya. Jadi masalah beliau itu ya pokoknya sering emosi meledak-ledak padahal penghafal Quran gitu ya. Emosi meledak-ledak sama suami juga suami itu katanya penghafal Quran tapi untuk mendidik anak-anaknya itu untuk hafalan Quran nggak mau gitu. Susah gitu suruh membimbing anak-anaknya. Masa istrinya terus. Nah, pas beliau menyadari kesombongan, saya share tentang materi tawadu, nangis-nangislah beliau gitu ya. Bertobat kepada Allah sampai rumah apa? Sampai rumah itu katanya, itu luar biasa. Bertahun-tahun menginginkan suami untuk membantu belajar anak-anak. Sampai rumah tuh suaminya begini katanya. Bun, nggak tahu lah manggilnya mungkin Umi atau apa gitu ya. Umi, anak-anak biar belajar sama Abi aja. Ya Allah, katanya gitu selesai tuh Allah yang menyelesaikan masalahnya gitu ya. Ketika kita fokus mau perbaiki, menyadari, bertobat kesombongan kita tadi gitu. Itu banyak kisah-kisah kayak gitu, banyak banget ya termasuk ya kenapa saya berbagi karena saya juga coba praktekin
eh, konsep dari Allah itu, konsep tawadu tadi, berusaha mempraktekin, walaupun praktekin emang jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun, kadang-kadang sadarnya agak lama setelah Allah jatuhin, baru sadar nih. Oh iya ya, saya sombong yang ini, baru nangis bertobat lagi kepada Allah gitu. Tapi itu, ketika tobatnya benar-benar tulus, bukan ya udah aku tobat deh biar masalah aku selesai, berarti nggak tulus itu mah ya, ditunggu-tunggu kok nggak selesai-selesai, katanya kalau tobat selesai gitu ya. Itu berarti nggak tulus tobatnya gitu. Tapi ketika tobatnya tulus, mohon ampun kepada Allah dengan tulus, insya Allah jalan keluar itu kadangkala kita nggak perlu ikhtiar lagi gitu untuk menyelesaikan masalah. Seringkali nggak perlu ikhtiar lagi. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah itu teman-teman. Ya. Berusaha tawadu, rendah diri kepada Allah. Jangan banyak bantah. Iya. Kalau ada bantahan istighfar. Ayo pakai kerudung, tapi kan nanti kan mulai bantah tuh kita harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya lagi sombong sama Allah ini. Saya lagi bantah perintah Allah nih. Astagfirullahaladzim. Nah, terus gitu. Lalu berdoa sama Allah. Ya Allah mudahkan ya Allah. Mudah ya Allah. Mudahkan ringankan. Berilah hamba taufikmu ya Allah. Gitu ya. Agar ringan dalam melaksanakan perintahmu ini ya Allah. Ya gitu teman-teman. Jadi apapun masalahnya yang hadir, bahkan masalah yang sekecil-kecilnya gitu. Kayak misalnya masalah keran bocor. Ya, kita kepleset, apalagi kejedot, kegores, kena ciprat minyak, lah macam-macam itu masalah yang kecil-kecil kadang-kala ya, atau hilang barang. Itu bisa jadi bentuk teguran dari Allah karena kita sombong. Masih punya hutang istighfar ya. Kalau kita pernah ujubnya itu 1000 kali, ya minimal hutang istighfarnya 1000 kali. Minimal kali ya, tapi nggak cukup biasanya. Ya, bisa jadi satu kali ujub butuh 1000 kali istighfar. Kalau 1000 kali ujub ya 1000 kali 1000 istighfarnya gitu ya. Banyak hutang kepada Allah. Ya, jadi mungkin Allah tegur-tegur biar kita tuh merendahkan diri lagi pada Allah. Biar kita itu masuk surga gitu. Karena Allah pengen ngasih taufik sama kita, tapi kita sombong terus gitu. Kenapa Allah pengen ngasih taufik? Karena Allah tuh pengen bimbing kita tuh supaya kita masuk surga gitu. Tapi kita sombong terus, jadi Allah jatuhin. Supaya kita merendahkan diri, jadi Allah turunkan taufik tadi. Gitu ya, itu alur berpikir. Jadi sekarang tuh kalau memandang masalah sederhana itu aja, saya nggak mengabaikan misalnya ada yang menghina, saya abaikan untuk menghina tadi, kan Allah yang menghadirkan, Allah yang mengizinkan dia menghina, Allah mengizinkan itu mulutnya itu lisannya menghina saya gitu ya. Kan kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, Allah hindarkan saya ketemu dengan orang tadi, mungkin orang tadi tiba-tiba dikasih sariawan tebal gitu ya, jadi nggak jadi ngomong sama saya, bisa jadi kan gitu ya, nggak jadi menghina, tapi Allah izinkan dia menghina. Saya abaikan yang menghinanya, saya langsung ke Allah. Ya Allah, saya sombong ya, sombong yang mana ya Allah? Tolong tunjuki, kadang-kala kita tuh bingung sombong yang mana gitu. Atau kalau tidak, justru kesombongan kita itu adalah ketika kita tidak tahu kita sombongnya yang mana gitu ya. Karena merasa dirinya bener aja gitu, itu kan sombong juga ya. Nah, ya udah langsung tobat aja saya. Langsung tobat sambil muhasabah. Ya Allah, oh iya yang ini. Iya ya Allah, iya iya. Iya, saya pernah ini, saya pernah gini. Istighfar. Nanti hilang sendiri tuh fitnahannya, hilang sendiri, yang hinanya nggak menghina lagi, bahkan dia yang meminta maaf gitu. Banyak kasus-kasus seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi saya kira kita pasti semua punya masalah. Bohong banget kalau bilang saya emang lagi nggak punya masalah, bohong banget gitu ya. karena masalah itu karena masalah itu adalah sepaket sama hidup ya. Setidaknya masalahnya sekarang makan apa ya, nggak ada beras, itu masalah. Setidaknya masalah itu adalah kita masih lalai sholat, itu juga masalah gitu ya. Nah, apapun masalahnya, coba pandang bahwa itu mungkin salah satu caranya Allah menegur kita agar kita merendahkan diri lagi kepada Allah. Ya, eh, gitu ya, teman-teman. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Udah habis waktunya ya, jam 21. Nggak apa-apa, tapi kalau ada yang bertanyakan silahkan ya. Jadi intinya, selama kita membantah, ya, selama kita membantah, Allah, ini maaf ada yang mengganggu nih, ngajakin bercanda. Ya, sebentar. Nah, selama kita membantah, nggak dikasih taufik. Nah, gitu ya. Dan Allah biasanya tegur, karena Allah sayang, bisa jatuhin hidupnya sama Allah. Gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi gimana sekarang solusinya? Banyak bertobat, istighfar, tobat, istighfar ya, seperti itu.
Itu mungkin teman-teman yang saya bisa share malam hari ini. Boleh tetap dibuka pertanyaan, boleh. Satu atau dua kalau pendek-pendek jawabannya. Insya Allah saya jawab. Silahkan. Nggak ada ya? Gimana nggak ada nih? Ya, insya Allah paham ya. Tinggal dipraktekin ya. Oke, tinggal dipraktekin. Kita latihan pokoknya kalau udah ujuk-ujuk gitu ya Allah gitu. Nah, nanti insya Allah 2 minggu ke depan juga kita masih belajar lagi ya contoh-contoh lainnya. Tadi baru baru contoh Umar bin Khattab, Abu Jahal ya, dan contoh siapa Iblis ya. Kisahnya Iblis gitu. Jadi pelajaran banget buat kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Allah mudahin kita prakteknya ya. eh, Pokoknya sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena nggak ada pertanyaan atau ada di kolom chat nggak ya? Coba bentar. Hmm, ya betul ya. Baik, nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kalau gitu saya tutup ya kelas malam ini. Ketemu lagi di Kamis sore, insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, saya minta maaf ya diganti di hari ini karena kemarin perjalanan harus mudik. Ini masih di tempat mudik ya di kampungnya mertua karena sakit jadi gantian apa merawatnya gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya tetap lancar kami sore ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, tutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Sami-sami. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Oh iya teman-teman kalau membutuhkan konseling dengan saya japri aja ya. Kapan aja insya Allah diutamakan teman-teman didahulukan gitu. Kalau mau konsul ya. Iya, Oke. iya. Oke, Saya terima tutup ya. kasih. Ya, sami-sami. Oh dan ya gratis ya, nggak usah bayar, nggak usah mikir bayar berapa ya gitu. Nah, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.